rilis data ekonomi di wilayah Eropa dan Amerika yang mengalami penguatan. Ya, sektor saham bank yang sensitif terhadap suku bunga melonjak hampir 1,7% seiring dengan investor yang ramai-ramai memburu saham perbankan. Hal ini dipicu oleh statement dari The Fed yang mengungkapkan kerangka kebijakan barunya. Itu dia untuk pergerakan bursa di wilayah Eropa. Bagaimana dengan kita lihat pergerakannya di Inggris? Ada FTSE melemah 0,61% ke level 5.963. Kemudian sesi Porti Prancis juga turun 0,26% di posisi 5.002. Sementara di Jerman DAX melemah 0,48% ke posisi 13.033. Ya, itu dia untuk pergerakan bursa di wilayah Eropa, pemirsa. Kita beralih ke wilayah Asia, di mana markas saham Asia justru bergerak mix pada perdagangan pekan lalu. Dan ini sebagai reaksi terhadap perkembangan dari The Fed yang kemarin sudah akan mengeluarkan kebijakan barunya. Ya, bursa saham Jepang tumbang ini pemirsa setelah muncul kabar bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe akan mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Pasar saham Jepang kita lihat indeks Nikkei melemah 1,41% ke level 22.282 pada akhir sesi. Kemudian pelemahan pasar saham Jepang terjadi menyusul pemberitaan dari sebuah media lokal yang mengungkapkan bahwa Shinzo Abe bersedia mengundurkan diri karena faktor kesehatan. Ya, sementara itu market saham China justru mengalami penguatan paling berkibar di kawasan regional, di mana Shanghai Composite naik 1,6% ke level 3.403, kemudian Shenzhen Component melaju 2,3% ke level 13.851, adapun Hang Seng di Hong Kong juga terkerek naik 0,9% pada saat akhir perdagangan, adapun Kospi Korea Selatan naik 0,4% ke level 2.500, maksud kami 2.353 untuk pergerakan dari Kospi Korea Selatan. Langsung saja mencermati dari pergerakan bursa di wilayah Asia. Indeks Nikkei Jepang pagi ini masih dalam teritori positif pergerakannya, naik 1,75% di level 23.282,67. Sementara Kospi Korea Selatan juga masih menguat 0,7%, pemirsa, berada di level 2.370,19. Sementara Straits Times Singapura pada penutupan kemarin atau pekan lalu juga masih dalam posisi naik 0,79%, kemudian Hang Seng Hong Kong juga menguat 0,56%. Itu dia untuk pergerakan dari wilayah Asia, kemudian global. Bagaimana dengan indeks harga saham gabungan yang dalam beberapa hari terakhir di sepanjang pekan lalu sudah mulai terkena aksi profit taking?
Ya, kita lihat indeks harga saham gabungan pelemahan ini berlanjut ya hingga akhir perdagangan karena IHSG turun sekitar 0,46% atau sekitar 25 poin, berada di posisi 5.346. Adapun investor asing masih melakukan net sell ataupun aksi jual hingga 1,31 triliun rupiah. Ya, selengkapnya update dari gerakan intraday perdagangan indeks harga saham gabungan bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Baik, pemirsa, demikian update dari pergerakan bursa di wilayah global, kemudian regional Asia, dan tentunya indeks harga saham gabungan. Kita akan hadir di segmen berikutnya dengan analis untuk membahas bagaimana strategi portofolio Anda. Kami segera kembali. Playbox, lebih dari sekedar Smart TV, more powerful. Nikmati lebih dari 5.000 aplikasi Android. 10.000 jam video on demand. Bisa nonton ulang hingga 7 hari ke belakang. Connect Vision Plus sekarang. Nonton dimanapun, kapanpun. Tinggal connect internet hanya 100 ribuan per bulan. Nikmati bonus hingga 1,2 juta rupiah. Playbox, Beyond Smart TV. Proyeksi yang sudah ditetapkan begitu ya di tahun 2021, tanggapan dari Anda terlebih dahulu seperti apa ini Pak Peter? Pertumbuhan dampak dari wabah COVID ini terhadap perekonomian Indonesia itu relatif kecil ya dibandingkan negara-negara lain. Nama saya Devisa Novel, jabatan saat ini di Idea Channel adalah sebagai produser dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama Idea Second Session Closing, terkait juga dengan kondisi capital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpung di berita ekonomi, khususnya di capital market. Nantikan Anugerah Inovasi Indonesia 2020. 2 hari lagi, hanya di IDX Channel. Adi akan ada proyek bikin hunian atau tempat tinggal? Konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota. Total saat ini Adi Komuter Property mengembangkan 11 titik ya. Kalau Mas baru beli sekarang mungkin udah ke 3.000 sekian pembeli. Kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? Di tahun 2021. Sebetulnya industri hilir itu lokal itu udah siap. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri hilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Mas Andri Zakaria Siregar. Beliau adalah Head of Technical Analyst dari BNI Sekuritas. Ya, selamat pagi, Mas Andri. Selamat pagi, Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa juga atas waktu yang sudah diberikan begitu. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu sudah mulai terkena aksi profit taking ini, Mas Andri. Sementara data-data yang sudah kami sampaikan di segmen sebelumnya, di Amerika Serikat menghijau yang dipimpin oleh saham-saham berbasis teknologi. Kemudian ada kabar bahwa Presiden Donald Trump akan segera menandatangani dari program paket stimulus 1,3 triliun dolar Amerika. Sejauh mana sentimen ini bisa mengangkat kembali dari pergerakan IHSG atau masih belum bisa mengalahkan dari aksi profit taking yang dilakukan oleh investor? Ya, saya pikir ini masih sentimennya masih positif ya. Karena kan juga stimulus ini kan juga berkelanjutan dari stimulus sebelumnya ya, dan juga tidak juga dilakukan oleh Amerika juga, tapi juga dengan dari Eropa juga. Jadi
setidaknya saya pikir juga ini masih memberikan sentimen positif ya, karena kan jumlahnya kalau nggak salah 1,3 triliun dolar. Jadi ini bisa merangsang ekonomi mereka menjadi lebih baik ya di kuartal 3 atau semester 2 ini. Oh, baik. Dengan kondisi seperti ini, kalau misalnya bagi masyarakat investor, apakah dominasi dari sentimen global yang masih akan mempengaruhi pergerakan market di sepanjang hari ini kah? Atau ada sentimen dalam negeri yang justru membuat indeks harga saham gabungan akan merona kembali? Menurut Anda ini, Mas Andre? Ya, sebenarnya sentimennya masih tetap kuat untuk di eksternal ya. Eksternalnya juga kan selain Wall Street pun menguat, Asia pun menguat karena juga efek kemarin Perdana Menteri Jepang pun AB pun juga mundur, jadi reaksi positif oleh Nikkei, dan juga dalam negeri sih masih sentimennya masih dari penguatan ini ya, dari penguatan saham-saham perbankan, saham-saham yang rotasi sektornya dan sahamnya yang relatif bagus ya. Ini juga ikut menopang kinerja indeks yang masih didominasi oleh dua sektor, sektor perbankan dan juga sektor konsumer. Jadi saya pikir juga sentimen itu dua sentimen yang masih positif ditambah dari sentimen dividen. Jadi kalau nggak salah minggu ini ada 19 emiten akan merilis dividen. Saya pikir juga ikut memberikan momentum juga untuk kenaikan meskipun terhambat ya, karena juga kan kenaikannya untuk indeks meskipun naik tapi terbatas karena asing kan masih tetap jualan terus ya dalam 1 bulan, 3 bulan sampai dengan quarterly-nya ya. Jadi artinya tapi saya pikir wajar ya, karena kalau saya lihat sih karena asing melakukan aksi jual di obligasi, tapi setidaknya melakukan aksi beli di dolar, dan ya setidaknya juga sedikit masuk ke bursa juga. Jadi setidaknya ke bursa saham masih sedikit tertahan ya, penurunannya masih kecenderungan naiknya pelan-pelan secara bertahap ya. Tapi kalau kita lihat dengan adanya program stimulus begitu yang diberikan nanti di Amerika Serikat 1,3 triliun dolar, ini dana yang cukup masif sekali dan sangat besar begitu. Akankah ini bisa membantu perekonomian Amerika, kemudian juga bisa mendorong akhirnya pergerakan ekonomi di negara lain termasuk di wilayah Asia dan Indonesia tentunya? Ya, sentimennya juga sih seperti itu ya, karena juga kan lihat Wall Street pun juga kan naik pun juga, tidak cuma dari stimulus ya, tapi juga dari sentimen stock split ya, stock split dari saham Apple dan juga Tesla. Ini kan dua saham blue chip ini juga ikut memberikan momentum ya, karena kan Apple sendiri kan ada di indeks Dow Jones, setidaknya juga ya, memberikan katalis ya. Jadi tapi secara keseluruhan sih emang cycle-nya sendiri sih emang sampai September ini cukup bagus ya, kan terutama market masih menunggu nanti data tenaga kerja ya hari Jumat ini. Kalau nanti data tenaga kerja ini non-farm payroll yang di atas ekspektasi, yang mungkinan saham di Amerika akan menguat, dan terutama global pun juga Indonesia setidaknya mendapatkan katalis juga ya. Oke, kita akan sampaikan ada beberapa emiten update dulu nih Mas Andri kepada masyarakat investor maupun traders di sepanjang hari ini. Mungkin bisa menjadi pilihan investasi atau paling tidak ada analisis yang menarik yang bisa Anda berikan. Kita akan sampaikan dulu. Pertama ada gudang garam pemirsa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ada 3 emiten update. Di antaranya ini gudang garam yang tidak membagikan dividen pada tahun buku 2019. Kemudian emiten update berikutnya di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa PT Hansen International atau MYRX Pilot. Dan berikutnya ada Cepin yang membagikan dividen senilai 1,32 triliun rupiah atau sekitar 81 rupiah per sahamnya. Itu dia untuk beberapa emiten update. Kita akan fokus kepada beberapa hal, diantaranya terkait dengan gudang garam, di mana ada informasi para pemodal asing di sepanjang pekan lalu ini sudah menjauhi beberapa saham berkapitalisasi besar. Ya, salah satunya adalah PT Gudang Garam Tbk dengan kode sahamnya GGRM bersama dengan pengumuman yang tidak akan membagikan dividen di tahun ini. Ya, berdasarkan data RTI, dalam sepekan terakhir investor asing mencatatkan penjualan bersih atau net sell saham Gudang Garam senilai 177,5 miliar rupiah. Adapun melemahnya dari performa saham GGRM bersamaan dengan pengumuman yang menyebutkan bahwa produsen rokok tersebut tidak membagikan dividen dari keuntungan yang diperoleh pada tahun 2019. Dan keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang berlangsung pada Jumat pekan lalu. Padahal dalam 5 tahun terakhir, Gudang Garam selalu membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Baik, kita akan cermati bagaimana infografis berikutnya ini. Kita lihat secara fundamental pergerakan dari Gudang Garam.
Ya, kinerja pada penutupan Jumat 28 Agustus mengalami pelemahan hingga 5,1%, berada di level 2.650. Sementara kinerja year to date-nya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, minus 7%. Dengan PE ratio sekitar 12,4 kali, adapun net profit di sepanjang semester 1 2020 mencapai 3,8 triliun rupiah, dengan market cap-nya mencapai 94,7 triliun rupiah. Demikian update dari pergerakan saham dan kinerja secara fundamental dari Gudang Garam. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Andri Zacharias Siregar. Ya, Mas Andri, kita kan fokus ke Gudang Garam dulu begitu, di mana investor asing justru mulai menjauhi nih karena tidak memberikan dividen. Menurut Anda ini hal yang wajar saja atau bagaimana? Ya, kalau saya lihat sih seharusnya sentimennya sebelum ada pengumuman tidak memberikan pun harganya sudah turun ya, dari 55.000 turun sampai dengan 49. Jadi artinya bukan karena dividen. Dividen itu cuma karena men-trigger memang dia tekanannya masih turun ya, karena kalau dari technical kan ini kan wave koreksi C-nya jadi harusnya memang turun, dia menuju di sini 49 sampai dengan 47.500 intraday gap-nya kemarin. Jadi saya pikir kalau untuk medium term ya, kalau kita trading swing sih bisa melakukan aksi beli ya, aksi akumulasi beli 47-an sampai dengan 49 ini ya, resikonya di bawah 44.000, karena kalau saya lihat sampai akhir tahun bisa menuju ke 55 sampai 60.000 lagi. Jadi artinya koreksi ini wajar ya, karena ini koreksinya secara teknikal emang konsolidasi dulu, karena kenaikannya sejak dari 30.000 sampai 50.000 saya pikir sudah cukup tinggi ya. Jadi aku ke pasar jangka pendek melakukan aksi profit taking dulu. Betul, sekaligus kita koreksi tadi ada kesalahan terkait dengan angka yang seharusnya pada penutupan kemarin di 49.250 ya, Mas Andri ya. Baik, dengan kondisi seperti ini tidak akan membagikan dividen, apakah peluang tekanan yang terjadi pada pekan lalu akan terus berlanjut pada pembukaan market di awal pekan ini? Ya, kalau untuk sentimennya sih masih tetap negatif, tapi agak terbatas ya, karena juga teknikalnya pun sudah oversold, dan juga kalau kita compare pun dengan murahnya saham dibandingkan MSP ya, karena peersnya saya pikir juga kan sekarang Gudang Garam ini PI-nya kan sekarang 10 kali, sementara kalau MSP kan 11 kali, jadi lebih kalau saya pikir sih dengan dari PI atau PBV-nya cukup menarik ya, dengan harga penurunan seperti sekarang 49-47an ini, on the way saya pikir ya memberikan peluang untuk investor untuk masuk di saham ini ya, karena kalau lihat dari jangka menengah tidak ada masalah ya, karena sini polanya pun, pola teknikalnya pun masih naik, jadi ini saya pikir pasti wajar aja, karena karena jika sentimen cukai pun di tahun depan yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini juga ikut memberikan sentimen negatif, tapi secara overall saya pikir ya Gudang Garam tetap mengikuti indeks ya, nanti juga akan mengikuti indeks naik, Gudang Garam pun dan sektor rokok pun akan ikut naik lagi. Baik, seberapa tinggi kalau Anda katakan penguatan dari Gudang Garam, mengingat tadi Anda sebutkan bahwa justru jangka menengahnya yang menarik untuk Gudang Garam? Ya, kalau lihat teknikal ini kan banyak gap di atas ya, di tahun kemarin maupun dari sejak waktu penurunan waktu COVID muncul di Indonesia. Jadi bulan Maret, jadi artinya ini kan koreksi B aja saya pikir wajar ya. Dari ke 60.000 sampai 65.000 pun saya pikir dalam 3-6 bulan ke depan pun masih akan ketemu ya, karena di sini polanya dan juga pola investor asing pun juga meskipun net sell tapi tidak terlalu agresif ya. Year to date pun cuma 100 miliar, jadi tidak kecil dibandingkan saham-saham blue chip yang lainnya. Ya, seperti Telkom. Baik, gain atau cuan yang didapatkan ini sebenarnya sangat menarik kalau kita cermati untuk jangka menengah, di mana level-level saat ini di level 49 ribuan, nanti mungkin ada peluang apabila kita bisa masukkah di buy on weakness posisinya, atau bisa kita current price. Ingat Anda katakan ada peluang ke 60.000 sampai dengan 65.000 dalam waktu 3 sampai 6 bulan, Mas Andri. Ya, lebih bagus sih posisinya sih sebenarnya, ini kan tekanannya kan belum reda, jadi mendingan kita cicil beli ya, sekitar di 49.000 sampai dengan 47.500 itu ada intraday gap-nya. Baik. Oke, itu dia, berarti ada peluang menarik ya, kita bisa cicil beli untuk Gudang Garam. Mas Andri, kita akan sampaikan dulu, ini hari ini akan ada anggota baru lagi di Bursa Efek Indonesia, saham-saham yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia, dan kita akan menyaksikan bersama pemirsa pencatatan perdana saham PT Pinago Utama Tbk dengan kode sahamnya PNGO yang menjadi emiten ke-37 di Bursa Efek Indonesia. Selamat menyaksikan.
Atas nama seluruh karyawan dan direksi Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana PT Pinago Utama Tbk yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat ke-37 di tahun 2020 ini. Ucapan selamat saya juga sampaikan kepada PT Panin Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek dan juga kepada Bapak dan Ibu dari profesi dan lembaga penunjang pasar modal. Pertanyaannya, what next? Melantainya perseroan di bursa merupakan milestone awal dari perjalanan organisasi. Selanjutnya, bursa meminta 3 hal. Yang pertama adalah segera merealisasikan rencana bisnis ke depan dari prosit yang diperoleh dari initial public offering. Yang kedua adalah bagaimana menghasilkan kinerja operasional dan kinerja keuangan yang menarik pada masa mendatang. Dan yang lebih penting lagi adalah yang ketiga, bagaimana perseroan dijalankan secara lebih profesional, lebih akuntabel, dan lebih transparan. Tentunya bursa akan selalu mensupport perseroan untuk menjadi perusahaan yang bertumbuh dan memberikan shareholder value yang optimal. Dan terakhir, perusahaan dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Akhir kata, semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem, memulai journey sebagai perusahaan yang naik kelas. Mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses dan maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya, Bambang Palgunadi, mewakili perseroan sebagai Direktur Utama PT Pinago Utama Tbk, mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada stakeholder perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, PT Panin Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek, serta lembaga profesi penunjang atas bantuan dan dukungannya, sehingga pada pagi hari ini PT Pinago Utama Tbk dapat menjadi perusahaan publik di tahun 2020 dengan saham PNGO. Kita ketahui bahwa pelaksanaan IPO ini merupakan bentuk komunikasi positif kepada publik dari perseroan yang selalu memegang komitmen untuk senantiasa membantu pemerintah dalam pembangunan Indonesia melalui industri perkebunan, kelapa sawit dan karet yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Perseroan didirikan pada tahun 1979 oleh pemilik yang lama dan diambil alih oleh pemegang saham saat ini pada tahun 1991. Adapun komoditi yang dikembangkan oleh perseroan adalah karet dan kelapa sawit, serta memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan CPO, inti sawit, dan biogas. Sedangkan limbahnya kami olah menjadi pupuk organik dengan merek Improbio. Untuk pabrik karet, kami menghasilkan rib smoke seed dan kram rubber. Perseroan juga akan segera merealisasikan rencana strategi perusahaan ke depan dengan dana yang diperoleh dari IPO dan akan menghasilkan performance kegiatan operasional dan finansial yang optimal serta berkomitmen untuk selalu menjaga kepentingan investor. Dengan melihat tren ekonomi Indonesia yang cukup mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, serta keseimbangan politik yang membaik, maka saya yakin hal ini akan dapat menunjang laju investasi dan produktivitas ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor perkebunan dan perindustrian. Demikian sambutan kami. Atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, kami aturkan terima kasih dan selamat pagi.
nabung saham PNGO. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Andri Zakaria Siregar dari BNI Sekuritas untuk membahas ini saham baru, ini anggota baru di Bursa Efek Indonesia. Analisisnya seperti apa ini Mas Andri? Nampaknya masih cukup seksi pasar modal untuk menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan dalam melakukan aksi korporasinya. Ya, kalau ya emang kan ada beberapa rencana ya, memang ber-IPO sampai akhir tahun ini kan cukup bagus ya, apalagi melihat sekarang ekonomi udah mulai merangkak naik lagi, setidaknya juga ya emiten-emiten baru akan listing di bursa. Jadi saya pikir cukup menarik ya. Cuma masalahnya kan ini saham-saham yang dirilis di bursa ini kan minim likuiditas ya. Jadi emang agak susah untuk pelaku pasar untuk masuk ke saham-saham ini ya. Oke, tapi dengan kondisi seperti ini bisa menjadi pilihan investasi kah untuk masyarakat investor, paling tidak mereka para pencinta saham-saham IPO begitu, Mas Andri? Sebenarnya kalau investasi sih masih agak rawan ya, karena ini kan saham-saham baru juga informasinya juga masih belum banyak ya. Oke. Dengan kondisi sekarang ini saya prefer ke saham-saham yang ada sekarang ini kan, sekarang ini indeks kita lagi naik, banyak sektor yang juga bisa menghasilkan yang keuntungan yang tidak kalah bagus ya. Contohnya kemarin contohnya kayak BRIS, Agro yang bisa kapal masih juga bisa ratusan persen dalam waktu 3-5 bulan. Jadi saya pikir sih ini bisa memberikan katalis positif juga untuk saham-saham di luar IPO ya. Oke, itu dia. Karena kalau kita lihat hari ini PNGO langsung melonjak 24,8% di level 312. Begitu bagi yang sudah punya, mungkin siap-siap masih bisa di hold dulu atau profit taking saja nantinya. Kalau untuk saham-saham IPO. Ya kalau saya lihat tergantung dari likuiditasnya juga ya, tergantung dari transaksinya juga yang terjadi hari itu juga. Lihat juga sentimennya, sektornya apakah bagus enggak. Jadi kalau saya lihat sih kecenderungan kalau saham-saham IPO yang masih baru yang relatif kecil ya, yang small cap ini seharusnya bisa sampai 1-4 hari di auto reject atas ya. Oke, 1 sampai dengan 4 hari saja mungkin yang perlu dicermati begitu posisi dari penguatan saham PNGO ya. Baik. Itu dia yang sudah kita bahas terkait dengan saham-saham IPO, Mas Andri. Mungkin Anda bisa berikan saham-saham pilihan ya, atau rekomendasi saham yang bisa Anda berikan untuk masyarakat investor maupun traders di perdagangan hari ini. Karena indeks harga saham gabungan terus melaju nih di zona positif di awal pekan ini. Iya, Mas. Menurut Anda bagaimana? Apakah menjadi pilihan begitu dengan indeks harga saham gabungan yang terus menguat? Anda bisa rekomendasikan beberapa saham pilihan untuk investor maupun traders, Mas Andri? Ya, saya pikir saham-saham seperti perbankan masih cukup bagus ya. Oke. Contohnya kan saya pikir beberapa saham blue chip seperti kayak BCA, BRI, BNI itu belum mencapai peaknya ya. Kemarin kan ada beberapa yang sudah mencapai tertingginya. Ya misalnya kan juga saham sekarang mungkin yang sentimen bagus saham mining ya, saham mining emas, karena harga emas naik sekarang ke 1380-an per troy ounce, dolar per troy ounce. Saya pikir Antam juga bisa menuju ke 850 sampai 870 lagi. MDKA juga selama dia masih di atas 1680 juga bisa menuju ke 900 sampai 2000 lagi. Dan juga sentimen juga dari harga minyak naik juga. Medco juga masih positif ya, masih bisa menuju ke 575 sampai dengan 650 ya. Mungkin yang sekarang bisa di highlight ini ACST ya. ACST kemarin kan sempat terjek bawah 2 hari. Sekarang pun mungkin dengan harga sekarang di atas 360 bisa mencoba ke 400 sampai 500 lagi ya. Oh, 400 sampai dengan 500 lagi. Kalau misalnya level-level yang sudah Anda sampaikan tadi, apakah kita bisa mengambil posisi dari current price begitu pada saat pembukaan market seperti hari ini, atau tunggu di harga bawahnya? Kalau kita lihat Antam peluangnya ke 870, MDKA ke level 2000, kemudian Medco sampai dengan 650 dan ACST ke level 500, Mas Andri. Ya, kalau untuk mining kan emang sampai akhir tahun ini kan harga emas masih akan naik ya, karena juga efek dari stimulus ini juga masih akan berpotensi melemahkan dolar Amerika. Jadi sebenarnya juga fund dunia pasti akan switching ke emas ya. Jadi dan juga ini menguntungkan untuk jangka pendek maupun jangka menengah untuk saham-saham emas ya.
Baik, itu dia untuk beberapa saham pilihan. Sektor perbankan belum dibahas, tapi kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market hari ini dengan kondisi penguatan masih terus berlanjut pemirsa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, menguat sekitar 0,39%, berada di posisi 5.367 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kalau kita cermati investor asing juga nampaknya masih ada yang melakukan aksi jual dengan saham-saham yang mengalami penguatan 196 saham, adapun saham-saham yang mengalami pelemahan sekitar 68 saham. Baik, sebelum kita membahas dengan rekomendasi pilihan khususnya dari saham-saham berbasis perbankan, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kita akan ulas nanti di segmen berikutnya. Playbox, lebih dari sekedar Smart TV, more powerful. Nikmati lebih dari 5.000 aplikasi Android. 10.000 jam video on demand. Bisa nonton ulang hingga 7 hari ke belakang. Connect Vision Plus sekarang. Nonton dimanapun, kapanpun. Tinggal connect internet hanya 100 ribuan per bulan. Nikmati bonus hingga 1,2 juta rupiah. Playbox, Beyond Smart TV. Nama saya Devisa Novel, jabatan saat ini di Idea Channel adalah sebagai produser dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama Idea Second Session Closing, terkait juga dengan kondisi capital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpung di berita ekonomi, khususnya di capital market. Nantikan Anugerah Inovasi Indonesia 2020. 2 hari lagi, hanya di IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan top headlines. Ini adalah pilihan redaksi IDX Channel di mana Bank Indonesia menyatakan bahwa perekonomian nasional di semester kedua harus lebih baik dibandingkan dengan semester 1. Dan selain itu, peran sentral dari berbagai pemangku kepentingan di negeri ini juga harus lebih ditingkatkan untuk mendorong laju perekonomian nasional. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang telah menjangkit dunia membuat banyak negara baik ekonomi maju maupun berkembang mengalami tekanan terdalam sepanjang sejarah. Bahkan sejumlah negara sudah masuk dalam jurang resesi ekonomi. Adapun kondisi perekonomian di tanah air khususnya di sepanjang semester pertama tahun ini tidak jauh berbeda, terkoyak cukup dalam. Untuk itu Bank Indonesia pun berharap kondisi ekonomi di semester 2 bisa lebih baik dibandingkan semester pertama tahun ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo seperti dikutip media mengatakan, perkembangan ekonomi di semester 2 tahun depan juga bergantung dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai otoritas di dalam negeri dan bergantung pada 5 hal penting. Pertama, permintaan domestik di semester 2 2020 yang bisa ditingkatkan sejalan relaksasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan bertahap. Kedua, kebijakan fiskal pemerintah terkait konsumsi pemerintah di semester kedua yang harus digenjot dan didistribusikan secara merata, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketiga, kebijakan Bank Indonesia yang harus akomodatif, sehingga bisa membantu kebijakan fiskal dalam meningkatkan aktivitas perekonomian. Kemudian, kelanjutan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM, terutama dalam penguatan kemampuan membayar usaha-usaha kecil. Dan yang kelima, tingkatkan proses digitalisasi termasuk bagaimana meningkatkan pemanfaatan media digital dalam memberi dukungan positif pada ekonomi.
Meski demikian, Bank Indonesia menegaskan sejauh ini sudah mulai terlihat sejumlah indikator ekonomi bergerak positif di awal semester 2 2020, sehingga diharapkan bisa menjadi angin segar terhadap perekonomian Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Andri Zakaria Siregar, beliau adalah Head of Technical Analysis Research dari BNI Sekuritas. Ya, Mas Andri, tadi sudah disampaikan begitu, secara makro ekonomi Indonesia di semester kedua ini memang diharapkan akan dan wajib lebih baik dibandingkan dengan semester 1, karena kita tahu juga sudah banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kuartal 3 bahwa Indonesia justru akan mengalami tekanan. Apabila tumbuh negatif, maka kita tidak akan berbeda jauh dengan sejumlah negara yang sudah masuk dalam jurang resesi ekonomi. Bagaimana analisis Anda untuk kondisi seperti ini? Ya, saya pikir kan memang beberapa ekspektasi ya. Kemarin juga Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memprediksikan kuartal 3 ini bisa negatif 2% sampai dengan 0 ya. Jadi Betul. Saya pikir ini juga harus kita highlight ya. Jadi setidaknya yang harus dilakukan oleh pemerintah ya harus banyak merilis stimulus baru ya, dan juga yang bisa langsung diserap oleh sektor real, karena saat ini kan sektor real yang paling terkena ya dari COVID-19 ini. Jadi saya pikir ya selama tidak ada lagi meskipun sekarang positif COVID-19 semakin meningkat, tapi setidaknya masih dalam tahap wajar ya, kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Saya pikir juga ekonomi juga akan bangkit lagi ya, meskipun pelan-pelan, tapi saya pikir memang kalau dari ekonom BNI Sekuritas sendiri memang kita prediksinya mungkin akhir tahun ya, kuartal 4 ya, baru ekonomi Indonesia ini sedikit membaik dibandingkan kuartal 3 ini. Wow, jadi misalnya apabila memang benar begitu di kuartal 3 kita tumbuh negatif begitu, akan memberikan tekanan seperti apa untuk pergerakan pasar modal kita, dan mungkin strategi investasi apa yang juga harus segera disiapkan oleh masyarakat investor maupun traders? Ya, saya pikir semuanya kalau kita lihat dibandingkan dengan bursa ya, Indonesia dengan IHSG ya, IHSG saya pikir sudah mendiskon ya. Ini polanya sama juga waktu di tahun 2009 waktu kita juga sempat mengalami putaran tajam meskipun tidak ada resesi, tapi kalau masalahnya kan mungkin yang akan terkena lebih lanjut mungkin dari mata uang rupiahnya mungkin yang akan bisa menembus di atas 19.000 ya kalau sampai nanti Indonesia mengalami resesi di kuartal 3 ini. Kalau untuk indeks kita mungkin agak tertahan ya, karena mungkin ada rotasi dari fund, dari obligasi switching ke saham. Mungkin setidaknya juga akan memberikan momentum, karena saham global pun juga masih naik. Jadi setidaknya meskipun ekonomi kita sedikit tidak membaik, tapi sentimen dari eksternal ini ikut membantu. Jadi setidaknya saya pikir juga penurunan untuk indeks selama ini pun juga agak terbatas ya. Cenderungan setiap ada penurunan koreksi di indeks ya, karena kita sudah mengantisipasi the worst-nya ya dari yang terjadi dari pandemi COVID ini, pasar melakukan aksi beli ya. Jadi saya pikir kondisi di pasar saham ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi di pasar uang atau di pasar obligasi. Baik, dengan kondisi yang lebih baik di pasar modal, tentunya tadi Anda sudah menyarankan dong beberapa yang cukup oke. Ada Antam, kemudian MDKA, Medco, dan juga STST. ACST tadi apakah lebih kepada untuk trading jangka pendek dibandingkan dengan gudang garam, kan tadi menengah panjang. Untuk yang keempat tadi apakah lebih baik short term trading, Mas Andri? Kalau untuk ACST sih bisa untuk kebanyakan short term trading ya, karena kemarin kan ACST kenaikannya cukup signifikan ya. Kemarin kan sejak dia XHTE DME kan sebenarnya juga mengalami aksi penyesuaian. Jadi sekarang ini dia mengisi gap di sekitar 450 sampai dengan 510. Jadi memang sentimennya sekarang ini memang banyak saham-saham kalender. Contohnya hari ini kan banyak kayak saham agro juga masih naik. Dan juga mungkin sentimen dari saham yang akan rilis dividen ya, contohnya kayak Tekim dan INKP ya. Oke. Berarti sebenarnya masih cukup beragam ya pilihan investor maupun traders untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Tapi kita masih belum mengulas sektor perbankan. Apakah ini masih cukup oke atau tidak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Andri. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Playbox, lebih dari sekedar Smart TV, more powerful. Nikmati lebih dari 5.000 aplikasi Android. 10.000 jam video on demand. Bisa nonton ulang hingga 7 hari ke belakang.
Connect Vision Plus sekarang. Nonton dimanapun, kapanpun. Tinggal connect internet hanya 100 ribuan per bulan. Nikmati bonus hingga 1,2 juta rupiah. Playbox, Beyond Smart TV. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda, bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Andri Zakaria Siregar, dan ini tadi sudah disampaikan beberapa emiten pilihan sektor perbankan. Begitu dengan kondisi tadi makroekonomi yang sudah disampaikan, ada peluang bahwa di kuartal 3 akan tumbuh negatif. Apakah perbankan ini masih tetap Anda rekomendasikan, Mas Andri? Saya pikir masih ya, karena dari technical dari sektor finance pun juga masih mungkin kalau untuk short term ya ada rawan koreksi ya, tapi meskipun koreksi pun saya pikir di sektornya pun, indeksnya pun, ya sektor indeksnya selama dia masih di atas 1170 sampai 1200, saya pikir tetap masih akan rally ya, karena sebenarnya kan yang di pasar itu kan bukan resesi, yang dilihat yang di pasar lebih fokus ke vaksin ya. Kalau ada vaksin, mungkin di pasar mungkin lebih optimis lagi dibandingkan isu resesi ini ya. Jadi karena ekspektasi vaksin kemungkinan di awal tahun ya, mungkin pelaku pasar pun masih melihat masih ada kekhawatiran nih sampai dengan akhir tahun ini kemungkinan ekonomi masih akan bergejolak ya. Tapi kalau saya lihat dengan adanya stimulus pemerintah maupun dari kebijakan moneter dari Bank Indonesia, seharusnya bisa ikut sudah mengantisipasi lah worst-nya yang akan terjadi di resesi ini ya. Baik. Nah, sektor perbankan apa saja emiten-emiten yang Anda rekomendasikan, Mas Andri? Apakah juga ini untuk jangka menengah panjang saja atau bisa short term trading? Ya, kalau saya lebih prefer ke second liner-nya, Mas ya. Oh, second liner apa saja? Ya, second liner. Ya, contohnya kayak Breeze ya. Breeze, meskipun sudah naik 700%, tapi karena sentimen BUMN syariah merger ya tahun depan juga yang masih positif. Jadi saya pikir kalau dia bisa bertahan di atas 1015, bisa menuju ke 1050 sampai dengan 1500. Jadi tapi stop loss-nya di sekitar antara 800 sampai dengan 920. Agro pun sama ya kan. Dan juga yang paling sentimennya bagus yang kemarin baru tembus ya, contoh BJBR kemarin sudah tembus 990 ya, targetnya sekarang 1180 sampai dengan 1350. Contohnya kan juga kayak BCTM juga kita perhatikan sini di bawah 600 bisa koleksi, level breakout-nya di sini 650. Contohnya kayak BNGA pun ya, BNGA, BNI, saya pikir Dana Bond juga masih relatif murah ya. Oke, dengan kondisi seperti ini memang lebih kepada jangka pendek atau tidak kalau kita bicara mengenai second liner, karena memang dengan janji ataupun rekomendasi yang Anda berikan cukup oke sih, menjanjikan begitu, dalam artian Breeze ke peluang ke 1.500, kemudian bahkan BJPR ke 1.350, BCTM-nya ke 650, dan ini current price bisa kita hajar kanan pada saat market hari ini? Ya, kalau tadi kalau saya lihat Breeze kan sudah tembus ya di level ketiganya di 1015. Cuman karena ini karena kebanyakan sudah overbought ya. Saya pikir tadi kan sudah kan tekniknya short term sudah overbought, tapi kalau kita untuk cicil beli sih masih bisa. Oh ya, cicil beli saja berarti kalau kita cermati secara umum nih untuk second liner-nya di sektor perbankan ya. Baik. Terutama kan yang berarti ada Breeze, kemudian AGRO,
BJBR, BJTM, BNGA juga ini bisa menjadi pilihan investasi untuk kita mengambil posisi beli perdagangan di sesi 1 perdagangan hari ini berarti ya Mas ya? Iya. Oke. Baik, Mas Andri, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi investor maupun traders pasar modal di sepanjang perdagangan hari ini. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Andri. Iya, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Andri Zakaria Siregar dari BNI Sekuritas. Segmen berikutnya kami akan hadir tentunya dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kami segera kembali. IDX Channel, the Indonesia Stock Exchange channel, is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and News Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX channel can be watched through Vision channel, First Media channel, IndiHome channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya, pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menjamin pengelolaan dana yang menggunakan jasa manajer investasi akan aman dan terpercaya. Saat ini BP Tapera tengah mencari manajer investasi yang bisa menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera dan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera secara tegas menjamin pengelolaan dana yang nantinya akan menggunakan jasa manajer investasi aman dan terpercaya. Untuk itu BP Tapera saat ini terus mencari manajer investasi yang bisa menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Namun demikian, BP Tapera masih belum melakukan Memorandum of Understanding terhadap beberapa manajer investasi yang sudah ditunjuk sebagai mitra dalam pengelola dana Tapera milik masyarakat. Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatot Subadyo mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terkait pengelolaan dana yang akan dilakukan oleh manajer investasi. Pasalnya nantinya manajer investasi tersebut wajib melaporkan pengelolaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan saat ini masih mencari manajer investasi yang tepat untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut. Sehingga ini menjadi tantangan bagi teman-teman manajer investasi. Tapi undang-undang untuk mengelola Tapera meminta agar untuk dana pemupukan harus dikelola melalui kontrak investasi kolektif dengan menunjuk manajer investasi. Berarti sebenarnya manajer investasi secara profesi masih dipercaya negara. Tentunya
nantinya Tapera akan mencari manajer investasi yang kayak apa nih yang cocok mengelola dana Tapera. Kemudian di pemanfaatan, ini adalah alokasi yang langsung dalam 1 tahun anggaran harus dialokasikan ke peserta kami gitu. Nah, tentunya kita berangkatnya adalah kontrak investasi adalah sifatnya adalah produk pasar modal. Maka pada waktu kita mengalokasikan, maka kita bekerja sama dengan bank dan atas penempatan kita pada bank tadi harus melalui mekanisme pertukaran efek. Artinya banknya begitu kami salurkan, dia harus menyerahkan efek. Karena efek itulah yang akan menjadi instrumen kami, instrumen KIDT ini. Seperti diketahui, Komite Tapera sendiri telah dibentuk dan diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Sri Mulyani, Menaker Ida Fauzia, serta Ketua Dewan Komisionir OJK Wimbo Santoso. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Ya, sementara itu Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk akan menyiapkan unit khusus untuk mengelola dana Tapera. Dan langkah ini sebagai bukti dari keseriusan perseroan setelah ditunjuk oleh BP Tapera sebagai bank custody. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sepertinya tidak main-main setelah BP Tapera menunjuk perseroan sebagai bank kustodi dalam pengelola dana Tapera dan mengelola aset BP Tapera per Januari 2020. Emiten plat merah berkode saham BBRI ini berencana menyiapkan unit khusus dalam mengelola dana Tapera. Bukti keseriusan perseroan setelah ditunjuk oleh BP Tapera sebagai bank kustodi. Seperti diketahui, bank kustodian merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan maupun perorangan. Eksekutif Vice President Investment Service PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Condro Prabowo mengatakan, unit khusus yang akan dibentuk memiliki tugas utama mencatat secara detail besaran simpanan peserta hasil penumpukan dan mencatat setiap setoran peserta pada masing-masing rekening. Kemudian pihaknya juga akan menghitung jumlah unit penyertaan untuk masing-masing peserta, serta menghitung kekayaan dana Tapera baik yang berupa kontrak investasi dana Tapera ataupun kontrak investasi dana syariah secara keseluruhan. Peserta kurang lebih 4,3 juta orang. Mengingat dana Tapera ini dikelola dalam suatu kontrak investasi, maka kami berkewajiban untuk mencatat setoran dari jutaan peserta tersebut. Kemudian kami juga harus menghitung unit penyertaan untuk setiap peserta, dan kami juga harus menghitung nilai aktiva bersih dari kontrak investasi dana Tapera, kontrak investasi dana Tapera syariah, dan kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh MI-MI yang ditunjuk oleh BP Tapera. Baik, pemirsa, demikian Market Opening untuk edisi hari ini. Semoga pembahasan dan perbincangan tadi dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk investasi Anda. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.